Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara menyusun fungsi kodrat. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Namun sebelum itu, terlebih dahulu, di sini kami akan menjelaskan secara singkat tentang rumus-rumus yang digunakan dalam menyusun fungsi kodrat, yaitu sebagai berikut. Nah, rumus-rumus ini itu digunakan tergantung dari apa yang diketahui di soal. Misalnya yang pertama, jika di soal disebutkan kalau dia memotong sumbu X, lalu melewati sebuah titik tertentu, maka rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan A dikali dalam kurung X dikurang X1 tutup kurung dikali dalam kurung X kurang X2 tutup kurung. Ini dia rumus yang digunakan. Sedangkan yang kedua, jika di soal disebutkan dia menyinggung sumbu X. Kalau tadi kan memotong sumbu X, kalau sekarang menyinggung sumbu X dan melewati sebuah titik tertentu, maka rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan A dikali dalam kurung X kurang X1 tutup kurung dikuadratkan. Ini dia rumusnya. Lalu yang ketiga, jika di soal disebutkan kalau dia melalui titik puncak atau titik balik maksimum dan melewati sebuah titik tertentu, maka rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan A dikali dalam kurung X kurang XP tutup kurung dikuadratkan ditambah YP. Sedangkan yang nomor 4, jika di soal disebutkan dia melewati 3 buah titik tertentu, maka rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dan ini dia 4 buah rumus dalam menyusun fungsi kodrat. Nah, untuk bagaimana cara penggunaan dari rumus ini, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan soal yang pertama, tentukan persamaan fungsi kodrat yang kurvanya memotong sumbu X. Perhatikan, memotong sumbu X serta melewati sebuah titik tertentu. Nah, rumus yang nomor berapa yang digunakan? Tentunya rumus yang pertama. Oke, perhatikan memotong sumbu X melewati sebuah titik, maka rumus yang tepat untuk digunakan yaitu rumus yang nomor 1. Apa tadi rumusnya? Yaitu Y sama dengan A dikali dalam kurung X kurang X1 tutup kurung dikali buka kurung X kurang X2. Nah, lanjut. Perhatikan di sini. Timbul lagi pertanyaan mana nilai X, mana nilai Y, mana nilai A, mana X1, X2-nya. Perhatikan di sini. Untuk yang memotong sumbu X tadi, ini merupakan nilai X1 dan X2. Sedangkan yang melewati sebuah titik tadi, ini sebagai nilai X dan nilai Y-nya. Sekarang tinggal kita masukkan saja titik-titik yang diketahui di soal ke dalam rumus kita kali ini. Perhatikan, Y, nilai Y-nya berapa? Negatif 10. Sama dengan A-nya belum ada, maka harus kita cari terlebih dahulu. Maka di sini A-nya tetap. A, buka kurung. X-nya berapa? X-nya 0. Lalu, dikurang X1-nya negatif 5. Dikali X-nya berapa tadi? 0, lalu dikurang X2-nya 2. Tutup kurung. Lanjut, negatif 10 sama dengan A dalam kurung 0 dikurang negatif 5 hasilnya positif 5. Lalu 0 dikurang 2 hasilnya negatif 2. Lanjut. Negatif 10 sama dengan A. Perhatikan. 5 kali negatif 2 hasilnya negatif 10. Dikali A hasilnya negatif 10A. Maka nilai A kita peroleh sama dengan negatif 10 yang berasal dari sini. Oke. Dibagi dengan negatif 10 yang berasal dari sini. Perhatikan, negatif bagi negatif itu hasilnya positif. Dan 10 dibagi 10 hasilnya 1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A-nya, langkah selanjutnya kembali ke rumus awal tadi. Oke, perhatikan. Y sama dengan A-nya berapa? Yaitu 1. Buka kurung, X dikurang X1-nya yaitu negatif 5. Dikali buka kurung, X dikurang X2-nya 2.
tutup kurung. Y sama dengan 1 dikalikan dengan angka sebelahnya, tentunya hasilnya tetap angka di sebelahnya. Oke, berarti sekarang perhatikan, X negatif kali negatif 5 hasilnya positif 5. Lalu X kurang 2. Y sama dengan, sekarang tinggal kita kalikan saja, seperti perkalian aljabar biasa. X dikali X hasilnya X kuadrat. Lalu X dikali negatif 2 hasilnya negatif 2X. Pindah ke angka di sebelahnya, positif 5. Dikali X hasilnya positif 5X. Masih angka 5, positif 5 kali negatif 2 hasilnya negatif 10. Maka kita peroleh hasil akhirnya yaitu Y sama dengan X kuadrat. Lalu negatif 2X ditambah 5X hasilnya positif 3X. Terakhir dikurang 10 dan inilah dia fungsi kuadratnya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, biar lebih paham, sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu X. Perhatikan, menyinggung sumbu X, lalu melewati sebuah titik. Maka rumus yang tepat untuk soal yang nomor 2 ini tentunya adalah rumus yang kedua tadi. Oke, di mana rumusnya yaitu Y sama dengan A dikali dalam kurung X dikurang X1 tutup kurung dikuadratkan. Timbul pertanyaan mana nilai X, mana nilai Y, mana nilai X1. Perhatikan di sini. Untuk yang menyinggung sumbu X, ini sebagai nilai X1-nya. Lalu yang melewati sebuah titik tadi, ini sebagai nilai X dan Y-nya. Sedangkan nilai A-nya belum ada, maka harus kita cari tahu terlebih dahulu. Caranya, tinggal masukkan saja titik-titik yang diketahui di soal tadi ke dalam rumus kita kali ini. Perhatikan, Y-nya negatif 8. Sama dengan A-nya tetap, karena ini akan kita cari terlebih dahulu. Lalu X, X-nya 6 dikurang X1-nya 4, lalu dikuadratkan. Lanjut, negatif 8 sama dengan A. Lalu 6 kurang 4 hasilnya 2, lalu dikuadratkan. Negatif 8 sama dengan 2 kuadrat hasilnya 4. Dikali A hasilnya 4A. Maka nilai A kita peroleh sama dengan negatif 8 dibagi dengan positif 4. Dan negatif 8 bagi positif 4 hasilnya adalah negatif 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A-nya, langkah selanjutnya kita kembali ke rumus awal tadi. Perhatikan. Y sama dengan A-nya sudah kita cari tadi, nilainya negatif 2. Negatif 2, buka kurung, X dikurang X1-nya 4. Tutup kurung, dikuadratkan. Lanjut, Y sama dengan negatif 2, buka kurung. Selesaikan X kurang 4 kuadrat terlebih dahulu. Cara termudahnya perhatikan. X dikuadratkan hasilnya X kuadrat. Lanjut, X dikali negatif 4 hasilnya negatif 4X dikali 2. Hasilnya negatif 8X. Lalu negatif 4 dikuadratkan, hasilnya positif 16. Terakhir perhatikan, Y sama dengan, tinggal kita kalikan angka 2 yang di luar kurung ini ke dalam kurung satu persatu. Negatif 2 kali X kuadrat, hasilnya negatif 2X kuadrat. Lalu negatif 2 kali negatif 8X, hasilnya positif 16X. Terakhir, negatif 2 kali positif 16, hasilnya adalah negatif 32, sehingga inilah dia fungsi kuadratnya. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal selanjutnya, yaitu soal yang nomor 3. Titik balik maksimum atau titik puncak. Sebuah fungsi kuadrat adalah 2, negatif 3. Grafik fungsi kuadrat itu melalui sebuah titik 5, negatif 12. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat tersebut. Oke. Sekali lagi, perhatikan apa yang diketahui di soal. Di sini disebutkan kalau dia memiliki titik balik maksimum atau istilah lain dari titik puncak. Lalu dia melewati suatu titik tertentu. Maka rumus yang tepat untuk soal nomor 3 ini tentunya adalah rumus yang nomor 3 tadi. Oke, di mana rumusnya tadi yaitu Y sama dengan A dikali dalam kurung X dikurang XP tutup kurung kuadrat ditambah YP.
Sekarang timbul pertanyaan, mana nilai X, mana nilai Y, mana nilai A, mana XP, mana YP. Oke, perhatikan kembali soalnya. Untuk titik balik maksimum atau titik puncak ini sebagai nilai XP dan YP-nya. Lalu yang melewati sebuah titik tadi ini sebagai nilai X dan Y-nya. Dan nilai A-nya belum ada, maka harus kita cari tahu terlebih dahulu. Dengan cara, tinggal kita masukkan saja titik-titik yang diketahui di soal tadi ke rumus kita kali ini. Perhatikan. Y. Y-nya berapa? Negatif 12. Sama dengan A-nya yang akan kita cari. Buka kurung. X-nya yaitu 5. Dikurang XP-nya berapa? Yaitu 2. Lalu dikuadratkan ditambah YP-nya berapa? Yaitu negatif 3. Lanjut. Negatif 12 sama dengan A, lalu 5 kurang 2 hasilnya 3, lalu dikuadratkan, positif kali negatif hasilnya negatif. Lanjut, negatif 12 sama dengan 3 kuadrat hasilnya 9, dikali A hasilnya 9A, lalu dikurang 3. Lanjut perhatikan, 9A sama dengan negatif 12 ditambah positif 3. Lanjut, 9A sama dengan negatif 12 ditambah 3 hasilnya negatif 9. Maka nilai A saja sama dengan negatif 9 yang berasal dari sini dibagi dengan 9 yang berasal dari depan sini. Dan negatif 9 dibagi positif 9 hasilnya negatif 1. Ini dia nilai A-nya. Nah, ingat setelah kita mendapatkan nilai A-nya kembali ke rumus awal tadi. Oke, perhatikan di sini. Y sama dengan A-nya berapa? Negatif 1. Dikali dalam kurung X dikurang XP-nya. XP-nya tadi nilainya 2. Tutup kurung kuadrat ditambah YP-nya negatif 3. Lanjut. Y sama dengan negatif 1 buka kurung. Selesaikan bentuk X kurang 2 kuadrat terlebih dahulu. Caranya perhatikan. X dikuadratkan hasilnya X kuadrat. Lanjut. X kurang negatif 2 hasilnya negatif 2X. Ya kan? X dikali negatif 2 itu hasilnya negatif 2X. Lalu dikali 2 hasilnya negatif 4X. Selanjutnya negatif 2 dikuadratkan hasilnya positif 4. Tutup kurung positif kali negatif hasilnya negatif. Y sama dengan, sekarang kita kalikan negatif 1 ini ke dalam kurung 1 per 1. Negatif 1 kali X kuadrat hasilnya negatif X kuadrat. Lalu negatif 1 kali negatif 4X hasilnya positif 4X. Lalu negatif 1 kali positif 4 hasilnya negatif 4. Lalu jangan lupa dikurang 3. Maka Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 4X. Negatif 4 kurang 3 hasilnya negatif 7. Sehingga inilah dia fungsi kuadratnya. Nah lanjut, biar benar-benar paham sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal yang nomor 4. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik-titik berikut ini. Oke, di sini diketahui 3 buah titik. Maka rumus yang tepat untuk soal yang nomor 4 ini adalah rumus yang nomor 4 tadi. Di mana rumusnya yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, sekarang perhatikan dari cara penggunaan rumus ini. Ambil titik yang pertama. 1, negatif 4. Oke, nah sekarang tinggal kita ganti saja X dan Y di sini dengan titik yang diketahui sini. Perhatikan, X-nya 1, Y-nya negatif 4. Maka di sini kita tulis, perhatikan, A-nya ganti dengan, X-nya sini ganti dengan 1, karena sini 1. Oke, 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah C sama dengan Y-nya negatif 4. Lanjut, 1 kuadrat hasilnya 1 dikali A hasilnya 1A atau boleh juga A saja. Ditambah B kali 1 hasilnya B, lalu ditambah C sama dengan negatif 4. Ini kita misalkan sebagai persamaan 1. Lanjut, ambil titik yang kedua. 2, negatif 3. Itu artinya X-nya sini 2, Y-nya negatif 3. Maka di sini kita tulis, perhatikan, A dikali ganti X di sini dengan angka 2. Berarti 2
kuadrat ditambah B kali 2 ditambah C sama dengan Y-nya di sini negatif 3. Lanjut. 2 kuadrat hasilnya 4 dikali A hasilnya 4A. Lalu ditambah B kali 2 hasilnya 2B ditambah C sama dengan negatif 3. Ini kita misalkan sebagai persamaan kedua. Ambil lagi titik yang ketiga, yaitu 3,0. Itu artinya X-nya 3, Y-nya 0. Kita masuk ke rumus tadi. Perhatikan. A, X-nya ganti dengan 3, lalu dikuadratkan ditambah B kali 3 ditambah C sama dengan Y-nya sama dengan 0. Lanjut, 3 kuadrat hasilnya 9, dikali A hasilnya 9A. Lalu ditambah B kali 3 hasilnya 3B, ditambah C sama dengan 0. Dan ini kita misalkan sebagai persamaan ketiga. Oke, kita sambung di sebelahnya. Oke, perhatikan di sini. Nah, setelah kita mendapatkan 3 buah persamaan seperti ini, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai A, B, dan C-nya menggunakan boleh dengan metode substitusi, boleh dengan eliminasi, atau boleh juga yang termudah yaitu campuran antara eliminasi dan substitusi. Oke, kali ini kita akan menggunakan metode campuran saja karena itu lebih mudah. Perhatikan. Di sini yang kita ambil terlebih dahulu yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Maka kita salin terlebih dahulu persamaan 1 dan persamaan 2. A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 4. Lalu persamaan yang kedua yaitu 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan negatif 3. Nah, untuk yang termudah untuk soal seperti ini, itu langsung kita eliminasi variabel C saja. Oke, perhatikan. Kita eliminasi variabel C. Karena di depan sini tandanya sama-sama positif. Perhatikan. Jika tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka tanda di bagian sini itu dikurang. Ini perlu diingat. Oke, lanjut. A dikurang 4A hasilnya negatif 3A. Lanjut. B dikurang 2B hasilnya negatif 1B. Atau boleh juga kita tulis negatif B saja. C dikurang C 0, lalu negatif 4 dikurang negatif 3 hasilnya yaitu negatif 1. Dan ini kita misalkan sebagai persamaan, ini tadi 1, 2, 3, berarti persamaan keempat. Oke, lanjut lagi. Sekarang boleh kita ambil persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 dan 3. Atau boleh juga, perhatikan, selain persamaan 2 dan 3, 1 dan 3 itu juga boleh kita gunakan. Insya Allah jawaban akhirnya pasti sama. Oke, di sini yang kita ambil yaitu persamaan 2 dan 3, maka kita salin kembali persamaan 2 dan 3-nya. 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan negatif 3. Lalu persamaan yang ketiga, 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 0. Ingat, karena tadi yang kita eliminasi itu variabel C, maka di sini juga harus variabel C. Karena tandanya sama-sama positif, maka tanda di sini dikurang. Jika tandanya berbeda, maka di sini tandanya ditambah. Sekali lagi, itu perlu diingat. Oke, lanjut. 4A dikurang 9A hasilnya negatif 5A. Lalu, 2B dikurang 3B hasilnya negatif 1B, atau boleh juga kita tulis negatif B saja. C kurang C habis, lalu sama dengan negatif 3 kurang 0 hasilnya negatif 3. Dan ini kita misalkan sebagai persamaan kelima. Nah, langkah selanjutnya, tinggal kita pertemukan antara persamaan 4 dan persamaan kelima. Maka sini kita tulis persamaan 4 dan persamaan 5. Kita tulis di sini kembali persamaan 4 dan 5. Negatif 3A dikurang B sama dengan negatif 1. Negatif 5A kurang B sama dengan negatif 3. Oke, perhatikan. Yang termudah untuk kita eliminasi tentunya yaitu variabel B. Karena dia sudah sama-sama negatif B. Tidak ada angka di depannya. Oke. Kalau A di atas 3, di bawah 5, maka nanti akan panjang prosesnya. Ini yang lebih mudah yaitu variabel B. Maka langsung saja di sini kita jumlahkan atau dikurang. Perhatikan tandanya sama-sama negatif, maka di sini tandanya dikurang.
Negatif 3A dikurang negatif 5A hasilnya positif 2A. Lalu negatif B kurang negatif B habis sama dengan negatif 1 kurang negatif 3 hasilnya positif 2. Maka nilai A sama dengan 2 yang sini dibagi dengan 2 yang berasal dari depan sini. Dan 2 bagi 2 hasilnya 1. Oke, ini baru nilai A. Untuk selanjutnya, perhatikan. Tinggal kita masukkan saja nilai A yang kita peroleh ini ke persamaan. Boleh persamaan 4, boleh juga persamaan 5, jawaban akhirnya pasti sama. Oke, kita sambung di sebelahnya. Di sini yang kita gunakan persamaan yang keempat saja. Di mana persamaan yang keempat tadi, apa persamaannya? Yaitu negatif 3A, oke, dikurang B sama dengan negatif 1. Nah, A tadi sudah kita peroleh. Hasilnya tadi 1. Maka di sini ganti A-nya dengan 1. Negatif 3 kali 1 kurang B sama dengan negatif 1. Negatif 3 kali 1 hasilnya negatif 3. Lalu dikurang B sama dengan negatif 1. Maka negatif B sama dengan negatif 1. Lalu negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Negatif B sama dengan negatif 1 tambah 3 hasilnya positif 2. Ini masih negatif B, maka B saja sama dengan negatif 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A, nilai B, terakhir kita cari nilai C-nya. Dengan cara, tinggal ambil salah satu persamaan. Silakan pilih, boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, boleh juga persamaan 3. Semua jawabannya akhir nantinya pasti sama. Kita ambil saja persamaan 1. Oke? Persamaan 1 tadi yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 4. Sekarang tinggal ganti A dan B dengan yang kita peroleh tadi. A-nya 1 ditambah B-nya negatif 2 ditambah C sama dengan negatif 4. Lalu 1 ditambah negatif 2 hasilnya yaitu berapa? Yaitu negatif 1. Ditambah C sama dengan negatif 4, maka C sama dengan negatif 4, lalu negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1, maka C sama dengan negatif 3. Nah, setelah kita mendapatkan lagi nilai A, B, dan C-nya, maka langkah terakhir kembali ke rumus awal. Oke, kita sambung di sebelahnya. Rumus awalnya tadi yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Sekarang tinggal kita ganti A, B, dan C di rumus ini dengan yang kita peroleh di awal tadi. Oke, A-nya berapa? Yaitu 1. Lalu dikali X kuadrat. Lalu ditambah B-nya tadi yaitu negatif 2. Oke. Lalu dikali X ditambah C-nya negatif 3. Lanjut, Y sama dengan 1 dikali X kuadrat hasilnya X kuadrat. Lalu negatif 2 kali X hasilnya negatif 2X. Terakhir, positif kali negatif 3 hasilnya negatif 3. Dan seperti inilah dia cara penyelesaian untuk soal yang nomor 4. Oke, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.